bantahan yang kedua, ya. Bantahan yang kedua, hal ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Jazirah Arab bukanlah suatu hal yang tercela. Nabi datang di suatu zaman, ya, Nabi datang di suatu zaman di mana bahkan orang punya istri sampai 20 sampai 30, ya. Di orang-orang Quraisy, ya, eh, orang-orang Arab jahiliyah, mereka memiliki istri yang banyak. Kita katakan, kalaupun di zaman sekarang mungkin tercela, maka kita bilang celaan kembali kepada urf zaman dahulu. Urf di zaman tersebut, tradisi zaman tersebut ini bukan perkara yang tercela. Orang-orang memiliki istri yang banyak. Nabi SAW istri 9, maka hal yang sangat wajar. Sementara tatkala di zaman jahiliyah orang memiliki istri sampai banyak, sampai puluhan memiliki istri. Dan kita tahu bahwasanya memiliki istri banyak, selir-selir yang banyak, kebiasaan para raja. Kebiasaan para raja, kemudian mungkin Raja Romawi, raja-raja yang lain, bahkan mungkin di tanah air kita, biasa seorang raja memiliki istri yang banyak. Jadi kalau kita mau nilai dari zaman tersebut, ini bukan hal yang tercela. Sama seperti mereka mengkritik kenapa Nabi menikahi Aisyah, ya. Hidup serumah itu adalah hal yang biasa, ya. Kita katakan seandainya hal ini tercela, tentu Abu Jahal, ya, Abu Jahal dan teman-temannya, demikian juga non-muslim dari kalangan Romawi dan Persia, akan mencela Nabi. Akan mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenyataannya mereka tidak ada yang mencela. Berarti bukan hal tercela di zaman tersebut. Bukan hal tercela di zaman tersebut. Jadi bagaimana Anda mencela hal yang di zaman tersebut tidak tercela? Jangan memakai barometer zaman sekarang untuk mencela hal yang terjadi di zaman dahulu. Kemudian bantahan berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru berpoligami setelah usia beliau lebih dari 50 tahun. Sebelumnya Nabi SAW, ya, Nabi SAW sebelumnya selama 25 tahun hidup bersama Khadijah, monogami. Sebelumnya Nabi SAW hidup, ya, bermonogami sama Khadijah radhiyallahu taala anha selama 25 tahun. Kemudian di antara bantahan kita katakan bahwasanya, ya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya janda kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Semuanya janda kecuali Aisyah. Kalau Nabi ingin melampiaskan hawa nafsunya, maka Nabi akan memilih gadis-gadis. Gadis-gadis semata. Justru Nabi sendiri yang menganjurkan untuk menikahi para
gadis. Bukankah Nabi berkata kepada uh, Jabir bin Abdullah, "Halla tazawwajta bikran?" Kenapa kau tidak menikahi gadis ya? Yang menyuruh demikian Nabi. Ternyata Nabi menikahi para janda, yang gadis cuma Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara bantahan berikutnya ya. Nabi ya, semua yang dinikahi oleh Nabi pasti ada sebab sosial. Nanti akan kita jelaskan ini tatkala kita menjelaskan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Ternyata Nabi menikahi satu demi satu ada sebabnya. Ada sebabnya, bukan yang sekedar menikahi tapi ada sebabnya. Ini janda ini janda ini. Nabi nikahi untuk mengayomi mereka, untuk menaungi mereka seperti itu. Kemudian di antara bantahannya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam hadis disebutkan, Nabi SAW pernah mendatangi 9 istrinya sekali jalan dengan sekali mandi. Yaitu Nabi SAW pernah yatuf ala nisaihi, Nabi pernah SAW pernah menggauli istrinya, istri-istrinya 9 orang ya. Sekaligus digilir ya. Dengan sekali mandi junub. Dan ini mirip dengan kisah Nabi Sulaiman ya, mirip dengan kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam. Di mana Nabi Sulaiman alaihissalam pernah mendatangi 99 istrinya atau 100 istrinya. Dia datangi dalam satu sekali menggauli mereka semua. Ya, wajar kalau seorang memiliki kekuatan biologis seperti ini, memiliki istri banyak, wajar. Maka tidak bisa dikiaskan dengan orang-orang selain mereka, selain para nabi. Selain Nabi Muhammad SAW, selain Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka memiliki kelebihan yang lain. Kemudian bantahan terakhir, kita katakan bahwasanya ya, Nabi tidak seperti sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti bayangan orang-orang kafir. Orang-orang kafir mungkin mereka bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tidur sekalian dengan 5 wanita sebelum. Tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggilir mereka satu persatu. Bukan Nabi semalam kemudian kumpulin menggauli 9 orang, enggak. Ini mungkin bayangan mereka karena kebiasaan mereka seperti itu. Maka Nabi tidak seperti bayangan orang kafir. Nabi ya sallallahu alaihi wasallam hanya ya menginap setiap malam pada seorang istri, pada satu orang istri. Ya, ini di antara bantahan yang mungkin perlu kita ingat-ingat agar kita tidak terpedaya dengan syubhatnya orang-orang musyrikin yang sampai sekarang selalu hobi ingin mencela dan mencari-cari kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, akan tapi Rasulullah SAW tidak bisa mereka cela sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tolong dihapus. Sebentar, mau difoto dulu. Bentar, difoto. Dihapus.
Kita akan bahas ya wanita-wanita ya seputar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bisa kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita yang kedua, wanita-wanita yang eh, tidak jadi digauli oleh Nabi. Kemudian budak-budak wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun wanita yang tidak jadi digauli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah uh, Ibnatul Jaun atau disebut dengan Umaymah bintu Syurahbil ya. Ibnatu Al-Jaun atau katanya namanya adalah Umaymah bintu Syurahbil. Yang kedua adalah Al-Wahibah nafsaha. Yang pertama, Ibnatul Jaun atau Umaymah bintu Syurahbil disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ibnatul Jaun. Falamma udkhila 'alaiha, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui dengan Umaymah bintu Syurahbil, tiba-tiba Umaymah atau Ibnatul Jaun berkata, "A'udzubillahi minka." Aku berlindung kepada Allah dari engkau, wahai. Dia mengucapkan demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Waqad uzti bima'adz." Sungguh kau telah berlindung kepada tempat berlindung. Akhirnya Nabi meninggalkan Umaymah bintu Syurahbil ya. Dia juga mengatakan, "Hal wahabat al-malikatu nafsaha lisuqah." Dia mengatakan, apakah wanita yang mulia mau menghadiahkan dirinya kepada orang-orang pinggiran, kepada orang rendahan. Jadi dia ada kesombongan. Dia mengatakan dia tinggi sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam rendah. Dia mengatakan, hal wahabat al-malikatu nafsaha lisuqah. Apakah seorang wanita permaisuri atau putri kemudian menghadiahkan dirinya, menyerahkan dirinya kepada orang-orang rakyat jelata, orang-orang rendahan. Sehingga Nabi tatkala melihat dia tidak suka sama Nabi, maka Nabi tinggalkan. Dia mengatakan kembalikan dia kepada orang tuanya. Nabi subhanallah tidak marah, tidak ngomel, ya sudah. Nabi tinggalkan saja. Gimana maksa menikah seorang wanita yang tidak mau sama dia? Maka Nabi tinggalkan. Ya. Nabi tinggalkan, itu tidak jadi dinikahi atau sudah dinikahi, diceraikan oleh Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting tidak jadi digauli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Ibnatul Jaun, Umaymah bintu Syurahbil. Kemudian yang kedua, Al-Wahibah nafsah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mar'atun mu'minatun in Nabi. Nabi berdiri di hadapan, kemudian menyerahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi lihat atas, Nabi lihat bawah. Akhirnya Nabi tidak terjadi. Tiba-tiba seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, illam yakun laka biha hajah." Kalau kau tidak suka dengan, tidak ada kebutuhan dengan wanita tersebut, nikahkanlah kepada saya. Maka Nabi akhirnya nikahkan dengan lelaki lain, dengan sahabat yang lain ya. Ini dua wanita ini adalah tidak nikahi, tidak digauli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dinikahi kemudian dicerai atau ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga budak-budak wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang diketahui adalah Maria ya Al-Qibtiyah, namanya Maria bin Syam'un Al-Qibtiyah. Kemudian yang satunya
Ini ada khilaf di kalangan para ulama, yaitu Raihanah bintu Zaid. Bintu Zaid An-Nadhiriyah. Yahudi, ya, Raihanah. Adapun Maria bintu Syam'un Al-Qibtiyah, ya, beliau adalah hadiah yang diberikan oleh Raja Al-Muqawqis, sahibul Iskandariyah. Iskandariyah di Mesir memiliki seorang raja namanya Muqawqis. Nah, Muqawqis ini memberikan hadiah. Dia seorang raja kafir, tapi dia memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Dia kirimkan di antaranya baglah, yaitu begol, ya, yang namanya duldul. Kemudian juga mengirim himar yang namanya Ufair. Kemudian kirim sebagian hadiah kepada Nabi. Di antaranya dia mengirim Maria bintu Syam'un Al-Qibtiyah. Qibtiyah maksudnya Mesir, dari Al-Qibt. Ya. Maka akhirnya dijadikan budak, yaitu tasarra biha. Nabi SAW kemudian menjadikan dia budak. Dan akhirnya Maria Al-Qibtiyah ini melahirkan, yaitu pada tahun 8 Hijriyah di bulan Dzulhijjah. Melahirkan seorang anak namanya Ibrahim. Ya. Jadi Maria ini melahirkan Ibrahim bin Muhammad. Pada Dzulhijjah tahun 8 Hijriyah. Ya, dan ini membuat istri Nabi pada cemburu, ya, karena mereka semua tidak ada yang bisa kasih anak. Ternyata Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha kemudian punya anak Ibrahim. Akan tapi Ibrahim bin Muhammad umurnya tidak sampai 2 tahun kemudian meninggal dunia. Ya, meninggal dunia tatkala terjadi dia melahir tatkala terjadi gerhana. Lahir tatkala terjadi gerhana. Intinya inilah Maria bintu Syam'un Al-Qibtiyah. Adapun Raihanah binti Zaid An-Nadhiriyah atau Al-Quradhiyah, para ulama khilaf apakah dia seorang istri atau seorang budak. Khilaf di kalangan para ulama. Ini khilaf. Ada yang mengatakan dia istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan budak wanita Nabi. Budak wanita disebutkan dalam riwayat bahwasanya, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Jadi Raihanah binti Zaid An-Nadhiriyah ini ketika dia terjadi akhirnya dikalahkan oleh Nabi SAW dalam Ghazwat Khandaq, akhirnya dia jadi budak. Kemudian akhirnya Nabi tawarkan kepada dia, Nabi ingin menikahi dia, kau ingin menjadi istriku, saya bebaskan, saya merdekakan, kau jadi istriku. Tapi dia mengatakan, ya Rasulullah, lebih baik, ini lebih mudah bagi engkau dan lebih mudah bagi saya. Biarkan saya jadi budakmu. Akhirnya Raihanah pun menjadi budak wanita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau wafat pada tahun 16 pada setelah Haji Wada. Jadi tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Jadi Raihanah wafat, ya. Ini artinya tufi, wafat pada setelah Haji Wada. Haji Wada pada tahun 10 Hijriyah. Kemudian Maria bintu Syam'un Al-Qibtiyah wafat pada tahun 16 Hijriyah. Wafatnya 16 Hijriyah. Nah, inilah beberapa wanita yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka bukan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan bahas tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal ada 9 istrinya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya istri pernah sampai lebih daripada 9. Ada antaranya Khadijah, dan juga meninggal sebelum Nabi adalah Zainab bintu Khuzaimah. Taib, saya akan kasih nomor, ya.
Taib. Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah. Ya, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah Khadijah meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Kemudian ini Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang ketiga Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq. Aisyah. Setelah Aisyah kemudian Nabi menikah Hafsah. Hafsah bintu Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hafsah. Setelah Nabi menikah Hafsah, kemudian Nabi menikah dengan Zainab binti Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu taala anha. Yang ini meninggal tidak lama kemudian, hidup cuma 2-3 bulan sampai 6 bulan sekitar gitu, hanya berbulan-bulan kemudian meninggal dunia. Zainab bintu Khuzaimah. Jadi istri Nabi yang bernama Zainab ada 2. Setelah kemudian itu Ummu Salamah. Ummu Salamah binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah. Ummu Salamah. Setelah itu baru kemudian menikah dengan Zainab bintu Jahshin. Zainab bintu Jahshin. Zainab bintu Jahsh. Setelah itu baru kemudian Nabi menikah dengan Juwairiyah bintul Harith. Juwairiyah. Setelah Juwairiyah baru kemudian Nabi menikah dengan Safiyah bintu Huyai. Safiyah bintu Huyai bin Akhtub. Setelah menikah dengan Sofia, baru Nabi menikah Ummu Habibah. Ramlah, itu bintu Abi Sufyan, binti Abi Sufyan. Ummu Habibah. Yang terakhir Nabi menikah dengan Maimunah bintul Harith. Maimunah. Nah, Nabi menikah dengan Khadijah ya. Ketika Rasulullah SAW berusia 25 tahun, Khadijah berusia 40 tahun. Kemudian Khadijah wafat sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Jadi Khadijah ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, yang wafat Khadijah, ini sudah wafat ketika Nabi SAW meninggal dunia, Khadijah sudah wafat, demikian juga Zainab binti Khuzaimah, ini juga sudah wafat. Jadi waktu Nabi SAW tufiya antisa, Rasulullah SAW waktu meninggal dunia, istrinya 9. Yang tersisa adalah Saudah, Aisyah, Hafsah, kemudian Ummu Salamah, Zainab binti Jahshin, Juwairiyah, Safiyah binti Huyai, Ummu Habibah, dan Maimunah. Jadi 9 istri yang ketika Rasulullah SAW meninggal dunia masih hidup. Adapun Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah sudah meninggal ketika Nabi masih hidup. Mereka berdua sudah meninggal dunia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Istri-istri Nabi
istri-istri Nabi adalah wanita-wanita yang spesial ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka dengan ummahatul mukminin, istri-istri atau ibunda-ibunda kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ibunda-ibunda mereka. Maka setiap istri Nabi disebut dengan ummul mukminin, ibunda kaum mukminin. Ya, sebagai bentuk penghormatan di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakum an tu'dhu Rasulullah, ya, wala an tankihu azwajahu, ya. Min ba'd Rasulullah juga melarang seorang untuk menikahi istri-istri Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Inna dzalika kana indallahi azima, karena itu perbuatan dosa besar kalau ada yang berani menikahi istri Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau kita mau cerita satu persatu, maka setiap istri Nabi butuh pengajian tersendiri. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan secara singkat sebagai gambaran tentang istri-istri Rasulullah. Saya sudah ringkaskan ya. Meskipun ringkasan ini pun juga sangat panjang, tapi saya akan ceritakan secara singkat. Adapun Khadijah bintu Khuwailid ya, radhiyallahu taala anha, maka ketika menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikah ya dalam kondisi janda. Janda berusia 40 tahun. Jadi Khadijah sudah menikah 2 kali sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi adalah suami yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usianya ketika itu Rasulullah tahun. Hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hidup bersama Nabi selama 25 tahun. Selama 25 tahun ya. Dan Khadijah radhiyallahu anha memiliki banyak keistimewaan, ya, di antaranya Khadijah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum seluruh manusia di alam semesta ini beriman, yang pertama kali beriman adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan subhanallah, Allah mentakdirkan Khadijah menikah dengan seorang janda yang kaya raya, yang ternyata hartanya dibutuhkan oleh Nabi untuk berdakwah. Begitu Nabi menikah dengan Khadijah, kemudian Nabi diangkat menjadi seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Khadijah benar-benar membantu suaminya benar-benar. Dan dari pernikahan Nabi dengan Khadijah punya 6 anak, yaitu Abdullah, Qasim, ya, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. 6 orang anak ini semuanya dari Khadijah radhiyallahu taala. Hanya saja ketika Nabi diangkat menjadi seorang nabi, Qasim dan Abdullah sudah meninggal dunia. Ya, Qasim, Abdullah sudah meninggal. Tinggal anak-anak perempuannya, yaitu anak perempuan dari Khadijah. Tadi saya sebutkan adalah Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah radhiyallahu taala anhunna jami'an, ya. Dan ketika Nabi diangkat menjadi seorang nabi, maka Khadijah radhiyallahu anha fokus mengurusi anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, sehingga seluruh harta Khadijah diberikan kepada suaminya untuk berdakwah, ya. Karenanya ya datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan salam Allah kepada Khadijah. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, hadhi Khadijah qad atatka ma'aha ina'un fihi idamun, ya, atau ta'amun atau syarabun, fa idza hiya atatka fablig 'alaiha salama min rabbiha. Wahai Rasulullah, kata Jibril, sungguhnya ini Khadijah akan datang menemuimu, dan dia membawa sebuah tempayan isinya makanan atau minuman atau sayur, ya. Dan jika dia datang kepada engkau, maka sampaikan salam dari Allah untuk Khadijah. Bayangkan, Allah kirim salam kepada Khadijah. Wa minni, dan saya Jibril juga kirim salam kepada Khadijah. Dan berilah kabar gembira kepada Khadijah, bi baitin fil jannah min qasabin, ya. Sungguhnya dia akan mendapatkan istana di surga yang terbuat dari mutiara yang besar, ya, mujawwafatin, yang berongga, laisa fiha nasabun, ya, wala sakhab, dan sungguhnya dalam istana tersebut tidak ada kegaduhan dan juga tidak ada keletihan. Jadi Khadijah dijamin masuk surga. Bahkan dia manusia pertama yang masuk Islam. Dan Nabi membanggakan Khadijah.
Bahkan Nabi setelah Khadijah meninggal, Nabi selalu ingat-ingat Khadijah. Kata Nabi SAW, amanat bi idh kafara biyan nas. Dia beriman kepada aku tatkala semua orang kafir kepada aku. Benar, satu dunia semua kafir kepada Nabi SAW. Khadijah beriman. Sebelum Abu Bakar, sebelum Ali bin Abi Thalib, sebelum yang lainnya, Khadijah pertama kali beriman. Wa wasatni bimaliha, dan dia membantu aku dengan hartanya. Ya, kata Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, aku diberikan anak-anak dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahkan Nabi SAW terkadang menyembelih kambing atau sembelihan, Nabi bagi-bagikan kepada teman-temannya Khadijah. Ya, kenapa Nabi mengenang Khadijah? Nabi sangat cinta kepada Khadijah karena pengorbanan yang luar biasa. Kata para ulama, kenapa Khadijah diberikan surga yang tidak pernah terdengar kegaduhan? Karena kata para ulama, selama 25 tahun Khadijah menikah dengan Nabi SAW, tidak pernah sekalipun dia mengangkat suara kepada Rasulullah SAW. Seandainya semua ibu-ibu yang ada di pengajian fastabiqul khairat dan hamba Allah semuanya seperti Khadijah, tidak pernah mengangkat suara kepada suaminya, Masya Allah ya. Semoga ya, meskipun sehari ya. Baik. Khadijah meninggal di hari yang sangat menyedihkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sekitar meninggal wafat ya sekitar tahun 10 kenabian. Dia itu kurang lebih 3 tahun sebelum hijrah. Ya. Baik. Kemudian setelah Khadijah meninggal dunia, maka Rasulullah SAW menikah dengan Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah. Ya. Saudah ini Saudah sebelumnya menikah dengan seorang laki yang bernama Sakran ibn Amr. Sakran bin Amr. Jadi suaminya sebelumnya Sakran bin Amr, saudaranya Suhail bin Amr. Saudaranya Suhail bin Amr. Kemudian suaminya meninggal dunia dan sempat mereka berdua berhijrah. Jadi Saudah dan suaminya berhijrah, ya, tatkala hijrah kedua ke Habasyah. Dia dan suaminya berhijrah ke Habasyah. Kita tahu dalam Islam hijrah 3 kali. Hijrah ke Habasyah pertama, kemudian hijrah kedua ke negeri Habasyah, hijrah ketiga baru ke kota Madinah. Nah, suaminya ini hijrah 2 kali. Hijrah pertama hijrah kedua juga hijrah. Ketika hijrah kedua bersama istrinya Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha, ya. Kemudian setelah pulang ke Mekah, suaminya meninggal dunia. Ada yang mengatakan meninggalnya di Habasyah. Bayangkan, Saudah sudah tua, kemudian dia sempat berhijrah ke negeri Habasyah, kemudian ternyata suaminya meninggal dunia. Jadilah dia menjanda. Nabi disebutin tentang seorang wanita namanya Saudah. Ya Rasulullah, Saudah, dia seorang beriman kepada engkau dan dia sudah begini. Nabi akhirnya tertarik sama Saudah meskipun sudah tua. Ya. Akhirnya Nabi SAW mengirim seorang wanita untuk melamar Saudah bintu Zam'ah. Maka wanita tersebut datang menemui Saudah. Aku diutus oleh Nabi SAW untuk melamarmu. Apa kau setuju untuk mengkhidbahmu? Kata dia, waditu, saya suka, saya setuju. Tanyakan kepada bapakku. Akhirnya tanya kepada bapaknya. Bapaknya mengatakan, melamar kuf'un, cocok, setara. Akhirnya menikahlah Nabi SAW dengan Saudah bintu. Ketika Saudah bintu Zam'ah menikah, maka saudaranya Abd bin Zam'ah sedih sampai melemparkan pasir di atas kepalanya, ya, karena tahu saudarinya Saudah masuk Islam karena dia waktu itu musyrik. Taib. Saudah, ya, radhiyallahu taala anha, ya, dialah wanita yang menghadiahkan harinya kepada
Aisyah. Hari nginapnya, hari jatah nginapnya ke Aisyah radhiyallahu taala anha, ke Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Ya, waktu itu Nabi SAW ingin melepaskan Saudah, tetapi Saudah mengatakan, sebenarnya saya tidak butuh lagi kepada lelaki, tetapi saya ingin dibangkitkan oleh Allah dalam rombongan istri-istri engkau, wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW pun tahan Saudah, tidak jadi diceraikan, dan akhirnya Saudah menghadiahkan harinya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Inilah Saudah radhiyallahu taala anha, ya, wanita yang salehah, yang beriman sejak dulu dan sudah berhijrah ke negeri Habasyah, bahkan menemani suaminya, dan akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun istri yang berikutnya adalah Aisyah bintu Abi Bakar. Aisyah bintu Abi Bakar dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akad nikah ketika usia 7 tahunan, 6 atau 7 tahun, ya. Kemudian hidup bersama di Madinah, ini di Mekah. Hidup bersama di Madinah ketika sudah dewasa, yaitu ketika usia 9 tahun. Ya. Oleh karenanya ada khilaf di kalangan para ulama, mana yang lebih dulu dinikahi oleh Nabi, apakah Saudah atau Aisyah? Sebagian ulama mengatakan Aisyah duluan daripada Saudah setelah Khadijah meninggal. Tetapi baru hidup bersama Aisyah tentunya setelah Saudah, ya. Nabi hidup bersama Saudah, kemudian sebelum hijrah. Kemudian Nabi berhijrah, setelah di Madinah baru Nabi tinggal serumah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan inilah satu-satunya wanita yang istri Nabi yang gadis, satu-satunya yang gadis. Kenapa Nabi SAW menikah dengan Aisyah? Ya, menikah dengan Aisyah. Banyak sebabnya. Di antaranya Nabi ingin menjalin hubungan erat dengan Abu Bakar radhiyallahu taala. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjalin hubungan dengan putrinya sangatlah wajar, ya. Maka Nabi menikah dengan Aisyah. Kemudian Nabi menikah dengan Aisyah pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Urituki fil manami marratain aw thalathan." Aku diperlihatkan dalam mimpi tentang wajahmu 2 kali atau 3 kali. Jibril datang dalam mimpi membawa secarik kain, kemudian ada gambarnya Aisyah radhiyallahu taala anha 2 kali atau 3 kali. Jadi kita tahu mimpinya Nabi adalah wahyu, berarti Aisyah dinikahi oleh Nabi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Nabi menikah dengan Aisyah. Jadilah dia adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini istri yang paling dicintai oleh Nabi. Istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Aisyah paling dicintai, tetapi Nabi tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang lelaki yang memiliki banyak istri dengan adil. Tetap jatah nginap adil. Tetapi namanya cinta tidak bisa di otak-atik, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, Allahumma hadza qasmi fima amlik, fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu, ya Allah. Jangan kau cela aku, ya Allah, pada perkara yang tidak aku mampu dan kau mampu. Itu masalah rasa cinta Nabi tidak bisa adil. Adapun bagian jatah, bagian nginap Rasulullah SAW adil. Adapun rasa cinta, Nabi lebih cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha daripada yang lainnya. Makanya Amr bin As radhiyallahu anhu sangat dibaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyikapi dengan baik sampai dia sangat ingin tahu siapa sih orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia berharap dia dicintai oleh Nabi, maka dia datang kepada Rasulullah, dia berkata, "Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Siapa orang yang paling kau cintai? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aisyah." Yang paling dicintai oleh Nabi ternyata siapa? Aisyah. "Wa minar rijal?" Laki yang paling kau cintai? Kata Nabi, "Abuha." Abu Bakar radhiyallahu anhu. "Tsumma man?" Kemudian Nabi sebutkan, "Tsumma man?" Kemudian fulan, kemudian fulan. Sampai Amr bin As tidak berani tanya lagi, khawatir dia adalah orang terakhir yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi mengatakan Aisyah. Waktu ditanya, siapa yang paling dicintai? Aisyah. Dialah Aisyah yang diberi gelar dengan Al-Humaira. Al-Humaira yang artinya wanita yang sangat putih sampai nampak rona-rona putih di wajahnya. Al-Humaira. Itu saking putihnya sampai kelihatan rona merah di pipinya. Dialah, para sahabat tahu Rasulullah lebih cinta kepada Aisyah daripada yang lainnya. Makanya para sahabat kalau mau kasih hadiah kepada Nabi, mereka nunggu kapan jatah nginap Aisyah. Sampai istri-istri Nabi yang lain protes.
Mereka bilang, sampaikan kepada para sahabat, kalau mau kasih hadiah kepada Nabi SAW, jangan tunggu Nabi lagi nginap di Aisyah. Dimanapun Nabi nginap, kasih hadiah. Tetapi para sahabat nunggu Nabi lagi di rumah Aisyah, baru mereka kasih, karena Nabi lebih berbinar-binar kalau di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Makanya ketika Nabi SAW sakit parah dan akan meninggal dunia, Rasulullah SAW minta izin untuk dirawat di rumah Aisyah, dan semua istri Nabi ngerti. Mereka semua ngalah, mereka tidak ribut. Mereka bilang, biar Rasulullah tinggal di rumah Aisyah untuk dirawat oleh Aisyah, sehingga Nabi SAW pun wafat di pangkuan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sebelum wafat, air liur Aisyah bercampur dengan air liur Nabi SAW. Kenapa? Karena sebelum meninggal, Rasulullah minta untuk siwak. Waktu sebelum disiwak, diambillah siwak tersebut oleh Aisyah, kemudian dikunyat-kunyat oleh Aisyah, dilembutkan oleh Aisyah dengan air liurnya, dengan giginya, kemudian digunakan oleh Nabi untuk bersiwak, sehingga sebelum meninggal, bercampur air liur Aisyah radhiyallahu anha dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah dan Rasulullah meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha dan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Oleh karenanya ada seorang penyair menulis tentang Aisyah, membantah orang-orang Syiah, ya, yang mengatakan, wahai pembenci diriku, kenapa kau datang ke kuburan Nabi sementara Nabi dikubur di rumahku, ya, dan Nabi meninggal di pangkuanku, ya. Sehingga, ya, maka sungguh aneh orang-orang Syiah yang benci kepada Aisyah, mengkafirkan Aisyah, padahal Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitulah, otak mereka enggak jalan, ya. Musim corona saja mereka jilat-jilat bekas corona, ya. Kemudian saya lihat klip di antara mereka mengatakan bahwasanya corona ini munculnya gara-gara Aisyah. Gila orang Syiah. Orang corona ini muncul gara-gara Aisyah, ya. Terus di antara mereka ada yang mengatakan, kalau mau sembuh dari corona, gampang. Tinggal bersumpah, aku bersumpah dengan sendal Hussein, maka akan sembuh. Ya, lihat mereka akhirnya banyak yang kena corona karena terlalu sok, ya. Taib. Yang berikutnya, Aisyah radhiyallahu anha terkenal sangat dermawan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kedermawannya luar biasa, terkenal. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha meninggal pada tahun 58 Hijriyah, ya. Aisyah wafat 58 Hijriyah. Wafat 58 Hijriyah. Tapi berikutnya Nabi SAW menikah dengan Hafsah bintu Umar. Hafsah wafat pada 45 Hijriah. Hafsah ini jadi 18 sebelum hijrah, kalau kita bilang qaf, ya, atau gimana kalau bahasa Arabnya begini, ya, 18 qoblal hijrah sampai 45 hijriyah. Inilah umur Hafsah, 18 sebelum hijriyah, dan beliau wafat 45 hijriyah. Hafsah adalah seorang wanita yang solehah, ya, yang sebelumnya dia menikah dengan seorang laki yang bernama Hunais bin Hudzafah As-Sahmi, ya. Hunais bin Hudzafah As-Sahmi, dan Hunais, ya, berhijrah 2 kali. Hijrah di Habasyah 2 kali, hijrah pertama dan hijrah kedua, ya. Mereka berhijrah tatkala terjadi intimidasi di kota Mekah, sehingga harus mencari tempat yang aman untuk beribadah. Terjadi hijrah pertama di Habasyah, hijrah kedua. Kemudian suaminya meninggal dalam perang Badar. Jadi Hunais bin Hudzafah As-Sahmi ini meninggal di perang Badar. Jadi suami sebelumnya itu Hunais ya, bin Hudzafah As-Sahmi meninggal ketika perang Badar. Ketika suaminya meninggal, maka ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, perhatian sama putrinya yaitu Hafsah. Umar menaruh ketika masa sang menawarkan kepada kawan-kawannya. Yang pertama kali ditawarin adalah
Utsman bintu Umar, dan ini perkara yang boleh ya, jadi boleh orang yang soleh kepada temannya atau menawarkan putrinya kepada temannya selama dia tahu orang tersebut adalah soleh. Ya, karena namanya tidak mungkin seorang wanita bahagia kecuali diletakkan kepada laki yang soleh. Ya. Maka akhirnya yang tahu tentang kewajibannya dan haknya. Maka kemudian Umar menawarkan kepada Utsman, maukah menikah dengan putriku? Kata Utsman, anzur fi amri, saya pikir-pikir dulu ya. Akhirnya Umar menunggu. Setelah beberapa hari, akhirnya Utsman datang berkata, sepertinya hari belum mau menikah. Sepertinya hari ini sebelum saya belum mau menikah. Akhirnya Umar pun sedih. Setelah itu Umar nawarkan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, maukah kau menikah dengan putriku Hafsah bintu Umar? Kemudian Abu Bakar hanya diam, tidak jawab. Abu Bakar hanya diam, tidak jawab. Kemudian berapa lama kemudian ternyata Hafsah dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, ketika Abu Bakar menolak, saya lebih sedih daripada waktu ditolak oleh Utsman. Kenapa? Karena Abu Bakar teman dekat Umar. Masa temannya tidak peduli dengan putrinya? Ditawarin putrinya, Abu Bakar tidak mau menikahi. Artinya Umar merasa sedih. Tapi ternyata Allah kasih yang lebih baik daripada Abu Bakar. Rasulullah SAW menikah dengan Hafsah. Rasulullah SAW menikah dengan Hafsah. Nah, ketika Rasulullah SAW menikah dengan Hafsah, maka Abu Bakar pun datang kepada Umar. Kata Abu Bakar, wahai Umar, apakah kau sedih waktu aku menolak tidak menikah dengan putrimu? Kata dia, iya. Kenapa saya tidak menerima tawaranmu? Karena saya sudah dengar Nabi sebut-sebut tentang Hafsah. Tapi saya tidak ingin membongkar atau membuka rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Abu Bakar sebenarnya mau menikah dengan Hafsah, tapi dia sudah dengar Nabi sebut-sebut Hafsah, maka dia tidak ingin melangkahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW menikah dengan Hafsah. Hafsah, ya, dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang perang Uhud, menjelang perang Uhud, ya. Jadi Hafsah waktu dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia lahir 18 tahun sebelum Hijriyah, sementara perang Uhud tahun 2 Hijriyah, sekitar umur 20-an. Waktu dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu sudah berusia sekitar 55, ya. Sementara Hafsah usianya sekitar 20 tahun, ya, karena ayahnya Umar ingin menikahkan Hafsah dengan orang-orang yang saleh, akhirnya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu kejadian, Hafsah dalam suatu hadis pernah dicerai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah pernah dicerai oleh Nabi. Adapun sebabnya wallahu alam tidak jelas. Tetapi ketika Nabi mencerai Hafsah, maka Jibril datang kepada Nabi. Jibril tegur Nabi SAW. Kata Jibril, raji'ha, kembalilah kepada Hafsah. Fa innaha sawwamah qawwamah. Bayangkan. Kata Jibril, kembalilah kepada Hafsah. Kembalilah kepada Hafsah. Sesungguhnya ia adalah sawwamah qawwamah. Suka puasa sunnah dan suka sholat malam. Inilah Hafsah, ya. Dan disebutkan Hafsah adalah wanita yang sangat pencemburu. Ya, kalau kita kecemburuan Hafsah banyak, ya, pernah cemburu kepada Aisyah, pernah cemburu kepada Saudah, pernah cemburu kepada Sofia, ya, sampai Hafsah mengatakan, innaki bintil Yahudi, engkau seorang wanita Yahudi. Sampai akhirnya Sofiyah menangis, akhirnya lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menyenangkan hati Sofiyah dan Nabi mengatakan ittaqillah ya Hafsah, wahai Hafsah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Hafsah pernah cemburu kepada Maria Al-Qibtiyah. Ya, kenapa? Karena dalam hadis disebutkan suatu hari Hafsah lagi keluar rumah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Maria di rumah Hafsah. Akhirnya Hafsah pulang, ketahuan Rasulullah SAW sedang bersama Maria, maka akhirnya Hafsah pun marah kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi pun mengatakan, saya mengharamkan tidak akan menggauli Maria lagi untuk menyenangkan hati Hafsah. Nabi mengatakan, saya tidak akan menggauli Maria lagi.
Tetapi kemudian Allah tegur, "Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak." Wahai nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Maria, budakmu halal bagimu, kenapa kau haramkan demi menyenangkan Hafsah? Intinya Hafsah, kata Jibril, sawwamah qawwamah. Wa innaha zaujataka fil akhirah. Wa innaha zaujatuka fil akhirah. Kata Jibril, sungguhnya Hafsah adalah istrimu di akhirat, istrimu di surga. Akhirnya Nabi kembali lagi kepada Hafsah, ya, radhiyallahu taala anha. Kemudian yang berikutnya, ya, Zainab bintu Jahshin, Zainab bintu Khuzaimah, ya, Zainab bintu Khuzaimah yang lahir sekitar 27 sebelum hijrah dan wafat pada sekitar tahun 3 Hijriyah, ya. Zainab, suami sebelumnya siapa? Abdullah bin Jahshin. Abdullah bin Jahshin wafat pada perang Uhud. Kalau saya tidak salah ingat, Abdullah bin Jahshin ini yang pernah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalau saya ketemu dengan musuhmu pada perang Uhud, datangkanlah seorang yang akan merobek perutku dan membunuhku. Agar jika engkau bertemu denganku, engkau bertanya kepadaku, kenapa perutmu robek? Dan aku berkata, aku meninggal karena engkau, ya Allah." Dan Allah kabulkan. Allah kabulkan. Abdullah bin Jahshin akhirnya meninggal dalam kondisi demikian tatkala perang Uhud. Setelah suaminya meninggal, ya, akhirnya Zainab bintu Khuzaimah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara keistimewaan Zainab bintu Khuzaimah, ia ikut serta dalam perang Badar, perang Uhud, ya, untuk merawat orang-orang yang luka, menyediakan air, menyediakan makanan untuk mereka. Akhirnya Rasulullah SAW melihat dia sudah menjadi seorang janda, akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Namun hidupnya tidak lama, ya, hanya beberapa bulan setelah menikah dengan Nabi, akhirnya meninggal. Lalu meninggal, wafat. Radhiyallahu taala anha Zainab bintu Khuzaimah. Jadi beliau meninggal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal pada tahun 3 Hijriyah. Ya, kemudian setelah Nabi menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah, kemudian Nabi menikah dengan Ummu Salamah Hind bintu Abi Umayyah, ya, bin al-Mughirah al-Makhzumiyah, ya. Dan dia adalah wanita yang paling terakhir meninggal dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun usianya, ya, Ummu Salamah adalah 26 sebelum Hijriyah dan wafat 61 Hijriyah. Ini yang paling terakhir meninggal. Dia adalah istri Nabi yang paling terakhir meninggal. Meninggal setelah bersedih setelah mendengar wafatnya Al-Husain. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib meninggal, maka kemudian dia bersedih, kemudian dia meninggal dunia. Waktu Al-Husain dibunuh oleh orang-orang zalim, akhirnya Ummu Salamah bersedih, kemudian dia meninggal dunia. Adapun Ummu Salamah, suami sebelumnya adalah Abu Salamah. Suami sebelumnya adalah Abu Salamah. Nah, Abu Salamah ini putri dari tante Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Barrah bintu Abdul Muttalib. Jadi Abu Salamah ini sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah ini sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sepupu Nabi.
sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Abu Salamah selain sepupu Nabi, dia juga saudara sesusuan. Saudara dan saudara susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam sama-sama disusui oleh Suwaibah. Nah, jadi Nabi perhatian, ini sepupunya Abu Salamah, punya istri jadi janda. Maka Nabi nikahi Ummu Salamah. Perhatikan, Nabi nikahi janda-janda semuanya, kan Nabi ingin mengayuh mereka. Siapa yang mengayuh mereka? Ummu Salamah kisahnya panjang, di antaranya dia berhijrah dengan suaminya ke Habasyah di zaman sekitar tahun 5 Hijri, 5 kenabian. Tatkala kaum muslimin ditindas, maka dia pun berangkat berhijrah bersama suami. Kemudian dia pulang ke kota Mekah. Kemudian mereka berdua, dia dan suaminya ingin berhijrah ke kota Madinah. Begitu ingin berhijrah ke kota Madinah, ditahan. Keluarga Abu Salamah dan keluarga Ummu Salamah saling menahan. Tidak boleh. Mereka bilang, kenapa kau bawa putri kami pergi ke Madinah? Pergi kau sendiri. Akhirnya suaminya pun pergi. Kemudian Ummu Salamah ditahan oleh keluarganya sambil gendong anaknya Salamah. Begitu keluarga suaminya lihat Ummu Salamah pegang anaknya Salamah, maka mereka rebut-rebutan. Keluarga Ummu Salamah dengan keluarga Abu Salamah rebut-rebutan Salamah. Akhirnya tarik-tarikan sampai Salamah tangannya lepas. Akhirnya ketika Salamah tangannya lepas, diambillah oleh keluarga Abu Salamah. Akhirnya Ummu Salamah selama setahun, ya, kemudian keluar di depan rumah, ya, sedih, enggak tahu bagaimana nasibnya. Demikian menunggu waktu sore dia kembali ke rumahnya, pagi dia keluar lagi. Sedih memikirkan suaminya yang meninggalkan dia. Sampai sekitar setahun, akhirnya ada yang kasihan sama dia. Akhirnya dia mengatakan, pergilah kau Ummu Salamah menuju kepada suamimu. Akhirnya berangkatlah dia menuju Madinah, ditemani oleh seorang laki, sampai tiba di Madinah. Kemudian di Madinah, suaminya meninggal setelah perang Uhud, Abu Salamah. Ya, ini yang Nabi kemudian datangi, Nabi tutup matanya, Nabi doakan Abu Salamah ketika meninggal dunia. Ya. Kemudian Ummu Salamah sangat sayang kepada Abu Salamah, ya. Sangat sayang kepada Abu Salamah, ya. Sampai-sampai Ummu Salamah tidak mau kawin lagi setelah meninggalnya Abu Salamah. Tetapi Abu Salamah mengajarkan kepada dia doa, kalau kau terkena musibah, ya, Allahumma ajurni fi musibati hadza wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Ummu Salamah berkata, ketika Abu Salamah meninggal, saya tidak mau mengucapkan doa itu. Doa itu isinya, berikanlah aku yang terbaik daripada yang musibah menimpaku. Dan aku pikir, man khairu min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Luar biasa, Abu Salamah ini suami yang sangat baik. Sampai Ummu Salamah bertanya, siapa yang lebih baik daripada suamiku? Enggak ada. Enggak ada yang lebih baik daripada suamiku. Dia sangat sayang kepada suaminya. Akhirnya, dia tetap mengucapkan doa tersebut. Allahumma ajurni fi musibati hadhi. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibahku dan berikanlah aku ganti lebih baik. Ternyata dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun melamar Ummu Salamah. Jadi waktu Nabi melamar Ummu Salamah tidak begitu tertarik dengan dan ketika ditanya oleh Nabi, dilamar oleh Nabi, kata Ummu Salamah, "Kau melamar saya wahai Rasulullah, sementara aku wanita yang pertama, saya sudah tua. Yang kedua, saya punya anak-anak kecil banyak, ya. Ada Salamah, ada Umar, ada Durrah, anak-anaknya banyak, ditinggal oleh Abu Salamah. Kemudian saya wanita sangat pencemburu. Bagaimana kau menikah dengan saya? Saya tidak kuat. Istrimu banyak, saya nikah. Sebelum Ummu Salamah ada siapa? Ada Hafsah, ada Aisyah, ada Saudah. Sudah 3. Ada Zainab bintu Khuzaimah. Ya, ada 4. Gimana saya mau menikah, istrimu sudah 4. Sementara saya wanita sangat pencemburu. Dia majukan alasan agar tidak menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, sudah tua, yang kedua banyak anak. Ketiga, Nabi jawab, Ummu Salamah, adapun umur sudah tua, saya lebih tua daripada engkau. Selesai, itu bukan alasan. Adapun anak-anakmu iyaluki iyali. Anak-anakmu saya yang akan, itu adalah anak-anakku juga, saya akan menanggung. Adapun kau pencemburu, saya berdoa kepada Allah akan menghilangkan kecemburuanmu. Dan benar, Nabi mendoakan Ummu Salamah. Akhirnya Ummu Salamah tidak suka cemburu, tidak seperti sebagian istri-istri Nabi yang lainnya. Akhirnya Nabi menikah dengan Ummu Salamah dan doa Ummu Salamah dikabulkan, mendapatkan suami yang lebih baik daripada Abu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya, tentu kisah Ummu Salamah sangat panjang, tapi kita cukupkan sampai situ saja. Kemudian Zainab bintu Jahsh, ya. Zainab bintu Jahsh. Dan dia adalah putri dari
bibi Nabi Umaymah bintu Abdul Muttalib. Nah, Zainab binti Jahsh ini, dia siapa? Dia putrinya tante Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umaymah bintu Abdul Muttalib. Perhatikan di sini. Berarti Zainab ini dari Hashimi, dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga Nabi, dari Hashimi. Hashimiyah. Itu keluarga Nabi, Ahlul Bait. Syarifah. Kemudian dia nikah dengan Zaid bin Harithah. Kemudian dia nikah dengan Zaid bin Harithah. Ibu tahu siapa Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah ini adalah seorang budak. Zaid bin Harithah seorang budak yang kemudian diangkat sebagai anak angkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai orang memanggil Zaid bin Muhammad. Dia sempat diangkat sebagai anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sempat namanya tabanni, yaitu mengangkat anak, sampai-sampai ada warisan, kalau meninggal maka diwarisi oleh anak angkat tersebut. Kemudian aturan tersebut dihapuskan. Tidak boleh panggil Zaid bin Muhammad, tapi dipanggil Zaid bin Harithah kepada bapaknya yang sungguhnya. Sehingga aturan anak angkat tersebut dihilangkan. Zaid, Nabi datang kepada Zainab. Subhanallah, Nabi mengatakan, Zainab nikahlah dengan Zaid. Subhanallah. Ini perintah. Akhirnya Zainab berkata, ada pilihan, saya boleh nolak atau tidak, ya. Kemudian turunlah firman Allah, maka lil mu'minin wal mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata Allah, tidak pantas bagi seorang mukmin dan seorang mukminah kalau sudah ada pilihan dari Allah dan Rasulnya, kemudian mereka punya pilihan yang lain. Akhirnya, bayangkan, Zainab menikah dengan Zaid. Zainab Syarifah, Ahlul Bait, nasabnya mulia Quraisy, menikah dengan Zaid bin Harithah yang dulunya bekas budak. Jadi ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya kalau nasab tinggi harus dengan nasab tinggi. Tidak harus. Lihatlah Zaid menikah dengan Zainab Syarifah menikah dengan Zaid. Kemudian akhirnya suatu hal terjadi, Zaid menceraikan Zainab. Zaid menceraikan Zainab, ya. Setelah Zainab dicerai oleh Zaid, maka Nabi menikah dengan Zainab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab setelah dicerai oleh Zaid. Setelah dicerai oleh Zaid. Falamma qadha Zaidun minha wa taran zawwajnakaha. Kata Allah, setelah Zaid mencerai Zainab, kami menikahkan engkau dengan Zainab. Jadi saya ulangi, Zainab ini dulu istrinya Zaid, kemudian Zaid adalah anak angkat, kemudian Zaid menceraikan Zainab, maka Zainab dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperkokoh aturan bahwasanya anak angkat bukanlah anak. Kalau anak sendiri enggak boleh kita nikahi bekas istrinya, enggak boleh. Tapi kan ini anak angkat boleh dinikahi dengan bekas istrinya, boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Maka dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Zainab bangga. Satu di antara kelebihannya, Zainab menikah tanpa wali. Perhatikan. Kata Allah, zawwajnakaha. Kata Allah, zawwajnakaha. Kami menikahkan engkau dengan dia, wahai Muhammad. Kata Zainab, zawwajaka kunna ahali kunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawat. Kata Zainab, wahai istri-istri Nabi yang lain, kalian dinikahi oleh wali-wali kalian, adapun aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang 7. Ini di antara keistimewaan Zainab, dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keistimewaan Zainab, dia sangat dermawan. Rasulullah SAW pernah berkata kepada istri-istrinya, asra'u kunna lahaqan bi atwalu kunna yadan. Kata Nabi SAW, orang yang paling pertama kali menyusulku meninggal adalah yang paling panjang tangannya.
Jadi Nabi berkata pada istrinya, orang yang paling cepat di antara kalian istriku, yang paling cepat nyusul aku meninggal, yang paling panjang tangannya. Akhirnya setelah Nabi meninggal, mereka ukur-ukuran tangan. Aisyah, istri yang lain ukur-ukuran tangan. Ternyata yang lebih meninggal dulu adalah Zainab. Bukan tangannya panjang, ternyata maksud Nabi tangan panjang itu suka membantu orang lain. Zainab ini suka membantu orang lain, maka dia meninggal cepat. Ya. Tahun 21 Hijriah dia sudah meninggal. Ya, setelah Nabi itu, istri yang paling cepat meninggal lah Zainab. Setelah itu Nabi SAW menikah dengan Juwairiyah bintul Harith. Ya, Juwairiyah bintul Harith, dia adalah dari Bani Mustaliq, ya. Juwairiyah bintul Harith bin Abi Dhirar al-Mustaliqiyah. Juwairah bintul Harith, ya, terjadi perang namanya perang Bani Mustaliq. Ya, ada yang mengatakan sekitar tahun 5 Hijriah. Nabi memerangi mereka. Nabi dengar mereka berkumpul ingin menyerang Nabi SAW. Ternyata Nabi datang menyerang mereka terlebih dahulu. Akhirnya Nabi SAW mengalahkan mereka. Bapaknya meninggal, Al Harith bin Abi Dhirar, kemudian suaminya juga meninggal. Akhirnya Juwairiyah ini, ya, jadi tawanan. Ya, kemudian Juwairiyah jadi tawanan, ditawan oleh seorang laki namanya sahabat Thabit bin Qais bin Syammas. Kemudian Juwairiyah akhirnya mengatakan kepada Thabit, kepada majikannya, karena dia diperbudak, kalah dalam peperangan, dia mengatakan, saya ingin mukatabah. Mukatabah itu ingin beli diri saya sendiri. Akhirnya Juwairah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bantulah aku. Aku bermukatabah, ingin membebaskan diriku sendiri, tapi tidak punya biaya. Akhirnya Nabi kasih tawaran, maukah engkau aku bebaskan dan aku nikahi engkau? Akhirnya Juwairiyah setuju. Akhirnya Nabi SAW menikahi Juwairiyah dengan membebaskan Juwairiyah dari perbudakan. Dan Juwairiyah adalah putri raja mereka dari Bani Mustaliq. Dan setelah Nabi menikahi Juwairiyah, banyak budak-budak yang ditawan oleh para sahabat yang merupakan saudara-saudara Juwairiyah. Akhirnya mereka mengatakan, bagaimana kita memperbudak ashar, kerabat-kerabat keluarga istri Nabi SAW. Akhirnya mereka memerdekakan budak-budak tersebut. Gara-gara Juwairiyah dinikahi oleh Nabi SAW, sekitar 100 lelaki budak atau sekitar 100 budak dibebaskan oleh para sahabat. Oleh karena Aisyah mengatakan tidak ada wanita yang paling berkah kepada kerabatnya seperti Juwairiyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi SAW menikah dengan Sofiyah bintu Huyai. Menikah ini tahun 5 Hijriyah, setelah perang Khandaq. Ya. Sofiyah, bapaknya adalah Huyai bin Akhtab, adalah pimpinan orang-orang Yahudi. Ya. Dan akhirnya mereka tinggal dalam kota Madinah dan mereka berkhianat, bekerja sama dengan orang-orang musyrikin. Waktu itu kota Madinah sedang diserang oleh 10.000 pasukan. 10.000 pasukan sedang mengepung kota Madinah. Dan dalam kota Madinah ada kelompok orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah sekitar 700 orang atau sekitar 1.000 orang. Dan mereka ingin berkhianat kepada Nabi SAW. Mereka memutuskan perjanjian damai, kemudian mereka berkhianat. Akhirnya Nabi setelah mengusir 10.000 orang, Nabi menyerang mereka dan akhirnya mereka diserang. Akhirnya dibunuh oleh Nabi SAW dan akhirnya Sofiyah dijadikan budak. Karena dalam peperangan kalau kalah jadi budak. Rupanya Sofiyah ditawan oleh Dihya Al-Kalbi, sahabat Nabi SAW. Waktu Sofiyah terkenal cantik. Maka kemudian ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, Dihya dapat tawanan budak, yaitu putri raja, putri pemimpin. Tidak pantas buat Dihya. Akhirnya Nabi SAW manggil Dihya. Akhirnya Sofiyah diambil oleh Nabi SAW, dinikahi oleh Rasulullah SAW, dan maharnya adalah dengan membebaskan Sofiyah. Di awal-awal Sofiyah mengatakan, aku sangat benci kepada Muhammad SAW, sangat benci. Kenapa? Karena Muhammad yang telah membunuh bapakku, telah membunuh suamiku, telah membunuh saudaraku. Tetapi Nabi SAW terus mengayomi Aisyah, mengayomi Sofiyah, memperhatikan Sofiyah. Akhirnya orang yang paling dicintai oleh Sofiyah adalah Nabi SAW. Tentunya ceritanya panjang, waktu kita terbatas, maka saya cukupkan sampai di sini tentang Sofiyah. Kemudian Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Ummu Habibah, suaminya adalah Ubaidillah bin Jahshin. Suami sebelumnya Ubaidillah bin Jahshin. Jadi Ubaidillah bin Jahshin ini suami Ummu Habibah yang
berhijrah sama Ummu Habibah ke negeri Habasyah. Dan dia adalah bintu Abu Sufyan. Abu Sufyan pemimpin orang-orang Quraisy. Ya, qadarullah suaminya meninggal di negeri Habasyah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah suaminya meninggal dalam kondisi muslim atau masuk Nasrani? Yang benar suaminya meninggal dalam kondisi muslim. Nabi SAW di Madinah, bayangkan. Ummu Habibah lagi di Habasyah. Romlah bintu Abu Sufyan. Nabi mendengar tentang kondisi para pengikutnya kaum muslimin. Nabi mendengar Ummu Habibah sendirian, suaminya meninggal, maka Nabi minta tolong kepada Raja Najasyi untuk lamarkan siapa? Ummu Habibah. Akhirnya Nabi menikahi Ummu Habibah, sementara Ummu Habibah masih di mana? Di negeri Habasyah. Bagaimana perhatian Nabi SAW kepada Ummu Habibah. Dan ini ada keuntungan, Nabi menikah dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah putrinya Abu Sufyan. Putrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan gembongnya orang Quraisy. Ya. Bagaimana dia gembong orang Quraisy, gembong orang kafir, putrinya dinikahi oleh musuh besarnya. Ya akhirnya lama-lama menarik hati Abu Sufyan, akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Kata Allah, bisa jadi Allah menimbulkan cinta kasih dengan orang yang memusuhi kalian. Ini terbukti pada Abu Sufyan. Abu Sufyan sangat benci kepada Nabi, ternyata putrinya masuk Islam dan menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Sufyan pun masuk Islam pada tahun 8 Hijriyah. Dan yang terakhir adalah Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Harith adalah wanita yang paling terakhir dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Umratu Al-Qadiyah, yaitu sekitar tahun 7 Hijriyah. Setelah Nabi selesai umrah, Nabi menikah dengan Maimunah. Dan Maimunah ini punya hubungan kekerabatan juga. Dia punya saudari yaitu Lubabah Al-Kubra, itu istrinya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, omnya Nabi. Ternyata omnya Nabi punya istri Lubabah, itu saudari dengan Maimunah. Ya, makanya Ibnu Abbas mengatakan bitu inda khalati Maimunah. Aku tidur di rumah bibiku Maimunah. Kenapa? Karena ibunya Ummul Fadl, ibunya Ibnu Abbas dengan Maimunah saudara. Saudara dan Walid yang akhirnya ini membuat kedekatan Nabi dengan musuh Nabi. Khalid bin Walid musuh Nabi SAW. Tapi ternyata bibinya menikah dengan Nabi SAW. Akhirnya dia pun masuk Islam. Inilah istri Nabi yang paling terakhir, Maimunah bintul Harith radhiyallahu taala anha. Inilah para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara singkat tentang istri-istri Nabi SAW. Tentunya masing-masing istri Nabi punya keistimewaan dan punya cerita yang panjang, namun waktu kita tidak cukup. Semoga kita semakin mengenal mereka dan bisa meniru sifat-sifat mereka yang mulia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja para ibu. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Pertanyaan pertama, hukum nikah mengambil keumuman dianjurkan dengan gadis kecuali ada masalah tertentu dengan janda. Apakah itu juga berlaku pada orang yang ta'adud poligami? Iya, berlaku pada semuanya. Ya, kita ingin menikah, hukum asalnya adalah dengan wanita yang gadis. Ya, ini hukum asal ya, karena para ulama mengatakan wanita gadis dia belum pernah digauli oleh laki sebelumnya sehingga kecintaannya bisa terfokus kepada suaminya. Suaminya adalah laki yang pertama, beda dengan yang janda. Ya, tapi kalau ada kemaslahatan di luar daripada itu, maka menikahi janda bisa jadi lebih utama daripada menikahi gadis. Buktinya Rasulullah SAW istrinya semuanya janda, kecuali siapa? Kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Meskipun kalau secara umum gadis lebih utama, namun kalau ada maslahat yang lain, maka tidak mengapa menikahi janda. Ini berlaku bagi istri pertama pun tatkala berpoligami. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya?
Nggak ada. Belum ada. Gimana? Ada yang mau tunggu pertanyaan? Panjangan kali. Taib, kalau tidak ada, maka sampai di sini saja eh, kajian kita. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lain. Semoga para pemirsa, para ibu yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjadi istri-istri yang solehah dan bisa dikumpulkan dengan suami mereka di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.